Saudara diberkati? Belum semua rasanya. Saudara diberkati? Di hadapan kita ada meja Tuhan, kita diundang untuk menghampirinya. Mengambil roti dan anggur yang adalah gambaran tubuh dan darahnya yang diserahkan bagi kita secara total untuk keselamatan kita. Kita memasuki minggu ketiga di bulan Januari tahun yang baru, dan biarlah terus kita mengevaluasi diri, sehingga benar-benar hidup kita total di dalam kebenaran, karena kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sebab itu pagi hari ini saya mengajak saudara untuk memperhatikan di dalam kita beribadah. Jangan kita datang beribadah hanya sekedar sebagai orang Kristen yang rutin harus beribadah, tetapi kita melakukannya secara total dalam segala hal. Jadi tentu soal beribadah banyak aspek di dalamnya, tetapi kita lihat beberapa hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Mari kalau ada di antara saudara yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Kalau tidak pun saya sudah sediakan di layar LED Wahyu pasal 3 ayat yang ke-6. Perikop ini di mana Yesus sedang berbicara khusus kepada salah satu jemaat dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, yang sekarang ini daerah Turki, yaitu jemaat di Sardis. Dikatakan siapa bertelinga, semua punya telinga tentunya, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi saya baca sepenuhnya, siapa bertelinga. Artinya ini adalah untuk kita semua. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akhiri pesannya atau nasihatnya kepada jemaat di Sardis dengan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Nah, nasihat yang sama ini, saudara, Yesus juga sampaikan kepada jemaat-jemaat lainnya. Jadi, bukan hanya jemaat di Sardis, tetapi 6 jemaat lainnya yang ada di Asia Kecil mendapat nasihat yang sama. Baik itu jemaat di Smyrna, di Efesus, di Tiatira, Pergamus, Sardis sudah, Philadelphia, bahkan Laodikia mendapat nasihat yang sama. Mengapa saudara? Karena nasihat ini memiliki maksud, memiliki tujuan yang khusus bagi jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat yang Yesus sampaikan kepada jemaat di Sardis, dia punya nada atau intonasi yang berbeda bila dibanding dengan jemaat-jemaat lainnya yang saya sebutkan tadi, yang saudara lihat di layar LED, nama-nama jemaat tersebut. Jadi
Kenapa Yesus, saudara, secara khusus menyampaikan ini, atau secara spesifik menyampaikan ini kepada jemaat di Sardis? Tentu segala sesuatu, saudara, yang khusus itu karena ada maksud di dalamnya. Nasihat Yesus kepada jemaat di Sardis dengan nasihat, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan, itu punya maksud dan tujuan. Jadi sekali lagi, walaupun nasihatnya sama untuk semua 7 jemaat, tetapi bagi jemaat di Sardis ini ada satu yang spesifik, yang di dalamnya ada maksud dan tujuan. Perhatikan saudara kata mendengarkan. Dalam bahasa Indonesia kata mendengar memiliki makna atau arti yang sangat luas. Sangat luas saudara. Saya mau kasih contoh apa ya? Contohlah ini menjadi pengalaman. Tapi saya sebut saja dengan istilah umum pendeta. Satu kali setelah ibadah terjadi percakapan antara pendeta, katakanlah saya, dengan salah satu pengerja. Lalu sang pendeta itu, saya berkata kepada pengerja, kamu tadi sudah mendengar khotbah? Lalu pengerja itu menjawab, oh tentu kami mendengar Om. Kami mendengar khotbahnya Om. Lalu pendeta itu bertanya lagi, kamu tahu apa isi khotbah tadi? Oh kalau soal itu Om minta maaf. Karena saya harus ke sana, ke sini, kerja ini, lakukan itu, lakukan ini. Jadi maaf Om, saya nggak perhatikan, saya nggak mengerti. Saudara lihat perbedaannya. Dia dengar, tetapi apa yang dia dengar itu dia tidak mengerti. Dia tidak tahu, dia tidak paham apa maksudnya. Dengar, tetapi tidak mengerti. Berbeda pengertiannya kalau kita lihat ini di dalam bahasa Inggris, saudara. Walaupun Inggris saya cuma 1 meter berbeda dengan anak-anak saya, saudara. Dalam bahasa Inggris berbeda. Kata to hear dengan kata to listen, saudara, itu memiliki makna, memiliki arti yang berbeda. Kalau Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata mendengar dalam bahasa Inggris, saudara, dia tidak dipakai kata listen di sini, tetapi kata hear. Yang dalam bahasa Yunani dipakai kata ini. Wah, mau dibacanya kayak apa ya? Aku. Yang artinya bukan sekedar mendengar seperti kita mendengar bunyi. Misalnya di luar bunyi duk-dak, duk-duk, gedebak, gedebuk. Kita dengar, tapi itu kita nggak tahu artinya. Karena itu hanya berupa sound, bunyi bagi kita. Nah saudara, kita tahu bahwa setiap hamba Tuhan yang berdiri di mimbar, dia bukan hanya sekedar mengeluarkan bunyi dari mulutnya. Tetapi ada arti, ada maksud di dalamnya. Bahwa yang keluar itu adalah pesan Tuhan. Jadi yang harus kita dengar dan perhatikan adalah pesan Tuhan yang tentunya
tentunya di dalamnya ada maksud. Di dalamnya ada tujuan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya setiap kali kita duduk seperti ini, kita harus benar-benar mendengar secara totalitas. Sehingga kita mengerti apa yang kita dengar dan kita mengerti apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan. Itu ibadah. Jadi jangan sampai kita datang beribadah, kita ke gereja, tapi kita nggak ngerti apa yang dimaksud dalam ibadah tadi. Khususnya di dalam kita duduk diam mendengar firman Allah seperti sekarang ini. Kenapa? Karena pesan firman Allah yang Yesus sampaikan kepada kita itu bukan ditujukan bagi mereka yang ada di luar yang nggak percaya kepada Yesus. Tetapi secara khusus ditujukan kepada saudara jemaat Tuhan yang duduk di tempat ini, yang secara khusus mungkin saudara dari sejak jam 5 pagi sudah bangun, persiapkan diri datang ke gereja untuk duduk di sini beribadah dan mendengar apa yang Yesus sampaikan lewat hambanya. Kita memperhatikan secara totalitas sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksud. Berapa lama saudara datang beribadah karena saudara adalah anak Tuhan? Tetapi berapa banyak nilai firman Allah yang benar-benar saudara dengar, mengerti, dan melakukannya karena kita anak Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi firman-Nya ditujukan secara khusus bagi kita. Bukan untuk orang di luar yang gak kenal Tuhan. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, yang beribadah kepada Dia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus mengingatkan jemaat di Sardis? Dan kalau sekarang saya mengangkat khotbah yang sama, Yesus juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mendengar firman Allah. Jemaat di Sardis dilihat oleh gembala, dilihat oleh rekan-rekan seiman. Bahkan mungkin ketika saudara keluar dari rumah, tetangga saudara walaupun gak menegur saudara, gak bertanya, saudara lihat, oh dia rupanya udah keluar. Dia orang Kristen, pasti dia ke gereja. Jadi mereka tahu, mereka melihat kita beribadah saudara. Kita datang ke gereja, kita mendengar firman Allah. Perhatikan, tetapi apakah di mata Allah pagi hari ini, mungkin hari-hari yang lain, kita benar-benar sedang beribadah atau kita sebenarnya tidak beribadah? Seperti jemaat di Sardis. Sebab mereka cuma sekedar hadir di gereja. Terlihat seperti orang yang sedang beribadah dan wah kayaknya sih serius mendengar firman Allah. Tetapi sebenarnya di mata Allah mereka tidak sungguh-sungguh beribadah dan tidak sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Wow.
dilihat manusia kita beribadah ke gereja. Tetapi sebenarnya di mata Allah kita tidak beribadah. Kenapa? Sebab di mata Allah jemaat di Sardis tidak totalitas dalam beribadah. Khususnya atau termasuk di dalam mendengarkan firman Allah. Sehingga pada saat mereka pulang sama seperti mereka datang. Ditanya tadinya khotbah, tadi khotbah apa? Dia nggak tahu. Khotbah apa ya tadi? Duduk di gereja 1 jam. Duduk mendengar hamba Tuhan berkhotbah menjadi kepanjangan suara Tuhan. Tapi kita tidak menangkap sesuatu apapun dari apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Bagaimana mungkin orang Kristen seperti model di Sardis atau kitalah katakan, bagaimana mungkin orang Kristen model jemaat di Sardis bisa melakukan, bisa menerapkan firman Allah apabila mereka sendiri nggak mengerti firman Allah. Karena nggak serius. Seharusnya setelah ibadah kita langsung praktekkan firman Allah yang kita bisa langsung lakukan. Bahkan mungkin di dalam gereja itu sendiri pun langsung kita bisa aplikasikan dari apa yang kita dengar. Kalau kita mengerti, kita memahami apa yang diinginkan Tuhan ketika kita mendengar firman-Nya melalui khotbah ini. Kalau tidak, kosong saudara. Perhatikan ini, saya tidak mencatat ayat ini di layar LED. Setiap minggu kita beribadah. Tetapi apakah ibadah kita lakukan secara totalitas? Mulai dari sekarang ya, kita harus perhatikan ini. Kita lakukan secara kesungguhan total. Sehingga kita benar-benar menangkap firman Allah yang kita dengar, kita memahaminya, kita mengerti, dan firman Allah yang kita dengar itu terus bicara kepada kita. Karena kita menangkapnya, kita mengerti. Terus terngiang-ngiang di telinga kita sampai firman Allah itu jadi gaya hidup kita. Artinya kita praktekkan. Itu yang sebenarnya yang disebut Kristen itu. Pengikut Yesus. Karena saudara tahu arti Kristianos itu kita mengikuti jejaknya secara presisi. Itu yang Tuhan mau. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti jejaknya kalau kita nggak mengerti kemana kaki kita harus kita langkahkan. Saya berharap sebagai gembala, saya ingin saudara benar-benar menjadi jemaat yang setiap kali datang beribadah, saudara mengerti. Ada kekurangan di pihak kami dalam menyampaikan firman Allah. Mungkin saudara bahasa yang digunakan, susunan kalimatnya, tetapi kalau kita betul-betul total mendengarkan firman Allah, pasti saudara, kita bisa mengerti apa yang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Nah, mengapa ada jemaat yang tidak rajin beribadah, saudara? Kalau toh ia beribadah, ia tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak memperhatikan firman Allah dengan totalitas. Sehingga dalam penilaian Yesus,
kita tidak ada bedanya dengan orang yang menolak firman Allah. Ada loh orang Kristen seperti itu. Saya harap jangan ada di Mahanaim. Beribadah. Kadang-kadang beribadahnya. Dan kalau toh beribadah dia tidak serius, saudara. Tidak totalitas. Penyebabnya orang tersebut meremehkan firman Allah. Karena dia tidak merasa butuh akan firman Allah itu. Nah, ini salah satu yang saya ingin jadikan contoh. Kalau kita beribadah, kita tahu bahwa yang menyampaikan firman Allah itu adalah manusia. Tidak Allah langsung saudara berdiri di sini. Enggak kelihatan tapi kemudian kita dengar suaranya. Tidak. Karena Tuhan memakai hamba-hambanya, alat-alatnya. Kami hamba-hamba Tuhan. Mulai dari gembala, penatua, staf gembala dan lain-lainnya. Dipercaya berdiri di tempat ini. Lalu menyampaikan firman Allah kepada saudara. Maka itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi saudara, ketika kita melihat bahwa yang berdiri di depan kita adalah manusia, seringkali fokus kita bukan kepada Tuhannya tetapi kepada manusia. Fokus kita tidak kepada siapa sumber firman Allah itu, tetapi kepada manusia yang kita lihat di hadapan kita, seperti sekarang saudara melihat saya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara memperhatikan sikap orang-orang Nazaret. Saudara tentu tahu ya, Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia besar di Nazaret. Itu sebabnya dia juga mendapat gelar sebagai orang Nazaret. Karena tinggal di Nazaret. Nah, bagaimana sikap orang-orang Nazaret terhadap Yesus? Mari kita lihat. Orang Nazaret, mereka meremehkan khotbah atau ajaran Yesus. Karena orang Nazaret menilai Yesus atau menganggap Yesus adalah manusia biasa yang tidak ada bedanya dengan manusia-manusia lainnya di muka bumi, khususnya bagi orang Nazaret di Nazaret pada saat itu. Katakanlah seperti saudara sekarang melihat saya, melihat Yosminanda. Kan saya manusia biasa yang sebenarnya tidak ada bedanya dengan saudara. Pada saat itu orang Nazaret menganggap Yesus itu sama atau tidak ada bedanya dengan orang biasa. Mari kita perhatikan kasusnya melalui ayat ini. Markus pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-4, saya baca dulu ayat yang kedua. Saudara perhatikan. Pada hari Sabat, saat itu mereka ada di bawah hukum Taurat, jadi ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Ia, siapa ia di sini? Yesus mulai mengajar di rumah ibadat. Jadi kompleks Bait Allah itu besar luas, saudara. Rupanya Yesus ambil kesempatan di hari Sabat itu. Di satu tempat di daerah Bait Allah itu untuk menyampaikan firman Allah. Itu sebabnya disebut rumah ibadat. Jadi kalau disebut di rumah ibadat itu bukan berarti dia seperti sekarang ada di mimbar gereja begitu. Sama sekali tidak. Jadi ada berbagai sudut
ruangan atau tempat di kompleks bait Allah. Dan jemaat yang besar, jadi orang-orang yang saat itu sedang beribadah, tertarik kepada Yesus, datang kepada Yesus dan jumlahnya banyak. Ketika mereka mendengar Yesus mengajar, dikatakan mereka takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, ini ungkapan rasa takjubnya. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Dari mana diperolehnya, saudara, materi khotbah yang Yesus khotbahkan atau ajarkan itu? Hikmat apapun pulakah yang diberikan kepadanya? Hikmat apa yang Allah berikan kepada Yesus itu? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya, oleh pelayanan Yesus? Jadi masyarakat yang saat itu beribadah kagum terhadap Yesus. Kita lihat ayat selanjutnya di ayat 3 dan ayat 4. Dikatakan, bukankah mereka mulai melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya. Bukankah ia ini tukang kayu? Rupanya Yusuf adalah tukang kayu, jadi Yesus juga saat itu membantu pekerjaan Yusuf, papanya secara lahiriah ya, tetapi bukan bersumber dari Yusuf, Yesus itu. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka apa? Kecewa. Kita tahu keluarganya, keluarga miskin. Yusuf, tukang kayu, orang miskin. Mereka kecewa. Padahal tadinya mereka takjub dengan ajaran Yesus. Dengan firman Allah yang Yesus ajarkan. Mari perhatikan Bapak Ibu. Orang Nazaret kecewa dan menolak firman Allah yang Yesus sampaikan karena mereka tahu persis apa? Kemanusiaan Yesus. Kalau kita sekarang sudah mengerti kan? Dia adalah Allah 100%. Tapi untuk menjadi manusia supaya dia bisa berkorban bagi kita, menyelamatkan kita di atas kayu salib, dia menjadi manusia 100%. Tetapi saudara, orang-orang Nazaret pada saat itu hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya. Mereka tidak mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Mereka hanya menilai, saudara lihat saya daftarkan situ tadi. Bahwa Yesus itu hanya seorang tukang kayu, anak Maria yang miskin. Bukan dari keturunan imam atau Lewi yang biasanya berkhotbah. Bahkan mereka juga mengenal saudara-saudara Yesus adalah masyarakat biasa, common people. Masyarakat biasa. Buat apa aku hargai orang-orang kaya begitu? Jadi mereka menilai kemanusiaannya. Ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana sikap orang-orang Nazaret ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6 bagian A, saya tidak sempat membaca sebab saya hanya baca sampai ayat 4 tadi. Kalau saudara nanti lanjutkan di rumah, dikatakan
Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan orang Nazaret itu. Nah, kira-kira sikap kita dalam ibadah bagaimana, saudara? Ketika saudara melihat bahwa yang menyampaikan firman Allah adalah manusia biasa, bahkan orang yang sangat sederhana. Di sini dikatakan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kata heran saya angkat dulu, saudara, di sini ya. Artinya suatu yang mengejutkan yang dialami oleh seseorang karena orang itu melihat atau mendengar sesuatu yang tidak pernah ia lihat atau ia dengar sebelumnya. Itu kata heran. Jadi Yesus terkejut melihat orang-orang yang kok kayak begini kelakuannya. Saya bertanya kepada saudara, Yesus itu adalah Tuhan, bukan yang menjadi manusia. Kira-kira adakah yang Yesus enggak tahu, saudara? Jawabnya tentu saja tidak. Karena Allah adalah Maha Tahu. Jadi Yesus tahu segala-galanya. Tetapi kenapa di sini Yesus heran? Perhatikan Bapak Ibu. Ini jawabannya. Jangan sampai pagi hari ini juga Yesus merasa heran melihat kita. Karena penolakan kita terhadap firman Allah. Karena kita beribadah tidak secara totalitas. Perhatikan, Yesus heran karena sikap penolakan orang Nazaret terhadap firman Allah. Jangan sampai Yesus heran dan kecewa, kok jemaat Mahanaim kayak begini ya. Aku lagi bicara lewat hambaku, tetapi jemaat saudara tidak secara totalitas memperhatikan firman Allah. Menghargai firman Allah. Karena ini adalah merupakan suara Tuhan bagi mereka. Untuk itu, mari kita pelajari ajaran Yesus tentang bagaimana sikap kita dalam mendengar firman Allah. Jadi saya harus menjelaskan hal ini. Mari kita perhatikan supaya jangan sampai kita salah ya. Yesus sendiri yang mengajar kepada murid-muridnya bagaimana cara mendengar firman Allah. Kita buka Matius pasal 23 ayat 1 sampai 3. Kalau bisa ditampilkan ayatnya, wah bagus juga ya. Sebab saya tidak menulis ayat ini di catatan saya, saudara. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan begini, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sudah memiliki jabatan keimaman. Karena reputasi yang mereka lakukan, saudara. Dari sejak anak-anak mereka belajar firman Allah begitu rupa. Sampai dinyatakan lulus. Dan dia berhak dengan istilah di sini menduduki kursi Musa. Kursi keimaman untuk menyampaikan firman Allah.
Lalu nasihat Yesus apa? Coba lihat yang ketiga. Sebab itu Yesus ajar kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi soal kelakuannya, perbuatannya, si orang Farisi dan ahli Taurat itu, janganlah kamu turut perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Saudara tangkap apa lewat ajaran Yesus? Jangan pernah memandang siapa yang berdiri di mimbar ini. Sejauh orang itu menyampaikan firman Allah. Terima firman Allah itu. Karena firman Allah adalah perkataan Allah sendiri. Firman Allah adalah suara Allah bagi kita. Soal orangnya, saudara, itu urusan orang itu nanti dengan Tuhan. Soal orang itu nanti masuk sorga atau tidak karena tidak melakukan firman Tuhan. Sebab banyak yang jago di mimbar mengajarkan firman Allah, tapi dia sendiri nggak melakukannya. Dia berbicara tentang kekudusan, dia sendiri tidak hidup dalam kekudusan. Tetapi firman yang disampaikan, sekali lagi ini ajaran Yesus, saudara, bukan ajaran Yosminandar. Di ayat 3 tadi penekanannya, turutilah dan lakukan. Soal kelakuannya, perbuatannya. Itu urusan pribadinya dia dengan Tuhan. Kita sebagai jemaat dengar dengan baik firman Allah. Ini, lihat saudara. Kenapa kita harus lakukan itu? Apa yang diajarkan adalah firman Allah. Firman Allah yang murni. Jemaat, percayalah, kami memiliki staf-staf yang oleh karena karunia Tuhan melengkapi jemaat Mahanaim untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi jangan ragukan ajarannya, kecuali mungkin ada tamu-tamu dari luar yang kita tidak screen, akhirnya bisa lolos. Tapi itu pun mungkin tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah murni firman Allah. Tetapi soal sikap dan perbuatan, kekurangannya, kelemahannya, itu tanggung jawab orang itu sendiri. Tapi kita dengar firman Allah dan lakukan firman Allah. Ini jemaat yang totalitas. Itu sebabnya saya senang ya di Mahanaim. Selagi hamba Tuhan berdiri khotbah, saudara enggak keluar masuk. Saya pernah bertamu karena diundang ketika saya khotbah. Pintu buka tutup, jemaat keluar masuk. Saya berkata untung di Mahanaim enggak begini. Karena saudara menghargai firman Allah. Dan saudara mendengar secara totalitas. Karena saudara ingin menjadi jemaat yang mengerti firman Allah dan melakukan firman Allah. Dari sini kita diajar oleh Yesus bahwa kita harus menghormati firman Allah. Kenapa saudara? Karena firman Allah ialah pribadi Allah sendiri. Sebaliknya apa yang kita
terima dari firman Allah dan itu memberkati kita, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan kepada Dia. Sekarang kita lihat penyebab yang kedua. Tadi meremehkan firman Allah ya. Saya harap jangan. Walaupun mungkin saudara melihat bahwa yang berdiri, yang menyampaikan adalah manusia. Mungkin pernah enggak mengenakan hati saudara. Kurang pas di hati saudara. Jangan saudara ingat itunya, tetapi ingat yang disampaikannya adalah firman Allah. Kita lihat penyebab yang kedua adalah kenapa kita beribadah tapi kita enggak diberkati. Selain yang tadi pertama karena kita melihat manusia. Yang kedua, kita tidak mau bayar harga. Bayar harga di sini bukan kolekte ya saudara ya. Tetapi kalau kita tidak mau mendengar dan memperhatikan firman Allah, hal itu sama dengan kita tidak mau membayar harga. Yaitu berusaha dan berjerih lelah agar kita menjadi jemaat yang benar-benar mengerti firman Allah dan bertumbuh. Itu membutuhkan usaha saudara, kesungguhan saudara. Ada orang yang menyampaikan firman Allah begitu gamblang, kita gampang mengerti. Tetapi ada yang mungkin bahasanya dan sebagainya. Sehingga saudara harus berjuang begitu rupa. Apa sih maksudnya? Supaya saudara benar-benar mengerti. Saya angkat jempol. Sebab ada tidak sedikit saudara. Ketika aduh bosen nih orang ini. Udah langsung dia keluar pulang saudara. Nggak mau bayar harga. Tapi benar-benar kita mau membayar harga. Karena kita ingin jadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah di hadapan Kristus. Sekarang kita pindah saudara, walaupun ini saya nggak baca ya, karena satu perikop. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu diceritakan ketika si penabur itu menabur, saudara, benih yang dia tabur ada yang jatuh di tanah yang ada di pinggir jalan. Yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga di tanah yang ditumbuhi dengan semak dan duri. Dan barulah yang keempat di tanah yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Penabur menaburkan benih dan benih itu jatuh di 4 macam tanah. Saya akan bahas ini secara jasmani. Kalau kita adalah petani dan kita berhadapan dengan tanah yang keras karena di pinggir jalan, konon karena di pinggir jalan orang kan kalau jalan nggak di tengah jalan, di pinggir jalan. Jadi karena diinjak-injak terus jadi tanahnya keras bukan? Pinggir jalan keras. Lalu tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri. Nah, tidak mungkin kita akan taburkan benih kita ke atas tanah seperti itu kalau kita adalah petani. Itu sebabnya saya bahas secara jasmani. Kalau saudara petani, saudara tahu tanah di pinggir jalan keras begitu, apakah kemudian saudara tabur? Kita bodoh kan, bego. Atau ada tanah berbatu-batu lalu benih kita taruh di situ. Wah, bodoh banget saya. Di tanah yang bersemak duri lalu saya tabur di sana. Tentu saya tidak akan lakukan itu.
Kita tidak mungkin, saudara, mendapat hasil kalau kita berbuat seperti itu. Dan akhirnya kita yang rugi sendiri. Tetapi perhatikan sekarang secara rohani. Sekarang nih, kita lagi lakukan secara rohani. Kita cenderung kurang peduli. Jadi kita mungkin secara jasmani kita nggak lakukan itu. Seperti yang saya katakan, kalau saudara diberi segenggam benih, ayo tabur di mana aja. Lalu pinggir jalan saudara tabur. Tentu saudara tidak akan lakukan itu. Tapi dengar jemaat baik-baik. Sadar atau tidak, ketika kita datang beribadah, kita buka hati, tapi kita nggak melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik bagi rohani kita. Ketika tanah hati kita keras, kita tidak berusaha membajaknya, saudara. Ketika ada berbatu-batu, kita tidak buang batu-batu itu dalam nama Yesus. Saya mau menerima benih firman Allah. Siapa tahu ya, kita datang beribadah, walaupun sudah puji-pujian, katanya puji-pujian seperti membajak. Tapi kita bad mood aja, tetap saudara kita tidak peduli. Akhirnya, tanpa kita sadari ketika kita duduk seperti ini mendengar firman Allah, tapi sikap kita apa? Seperti penabur. Yang gak peduli, tanah itu mau tanah keraskah, berbatu-batu, semak duri, masa bodoh. Kita gak peduli. Sadar atau tidak sadar, sebagai orang Kristen, kita tidak berusaha begitu rupa, saudara. Melakukan sikap kita, yaitu membuang hal-hal yang bisa menghalangi benih firman Allah itu. Kita nggak ada usaha dalam diri kita. Ketika kita akan mendengar, muncullah seorang. Orang ini, nyebel kayak orang ini. Kita nggak berusaha. Apalagi sudah mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini. Dalam nama Yesus, saya mau terima firman Allah. Saya nggak peduli orangnya kayak apa. Yang mau saya dengar adalah firman Allah. Saudara diberkati. Tapi kalau saudara, udah. Saudara kehilangan apa-apa. Nggak mendapat apa-apa dalam ibadah saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang menentukan saudara, bagaimana saudara bertumbuh itu adalah diri kita sendiri dalam sikap kita ketika kita beribadah. Kalau nggak beribadah ya nggak mungkin bertumbuh. Tapi jangan sampai kita beribadah tapi kita nggak bertumbuh. Karena kita seperti petani yang secara sadar kita tabur benih itu di tanah yang keras. Kita tabur benih itu di tanah berbatu. Kita tabur benih itu di tanah yang rumput duri, semak dan sebagainya. Sebagai pengikut Yesus, kita harus benar-benar berjuang membajak tanah hati kita. Bukan orang lain. Saya hanya menyampaikan firman Allah tentang bagaimana sikap saudara memasukkan firman Allah di hati saudara adalah hak saudara, adalah keputusan saudara, adalah sikap saudara. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa jadinya kalau kita tetap
menjadi orang Kristen, tapi kita nggak berbuah. Sebab sikap kita yang salah, nggak serius, nggak total di dalam kita beribadah. Yuk kita lihat ayat yang sangat umum lazim. Matius 7 ayat yang ke-19. Langsung saja. Gede, saudara, sengaja supaya terbuka mata kita semua. Yuk kita baca bersama. 2, siap? 2, 3. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Secara tidak sadar kita beribadah. Tetapi sebenarnya yang kita pilih adalah ayat ini. Karena kita tidak totalitas dalam beribadah. Oh, jangan sampai terjadi, saudara. Jangan sampai terjadi. Jadi kalau firman Allah ini disajikan untuk kita, saudara, Tuhan punya maksud supaya kita benar-benar menjadi jemaat yang terus bertumbuh. Sampai kita menjadi gereja yang sempurna di hadapannya. Jadi bila kita jadi pengikut Yesus yang tidak bertumbuh dan berbuah, penyebabnya saudara, karena kita tidak mau membayar harga. Memang mungkin kadang-kadang menyakitkan. Tapi saudara, itu demi pertumbuhan kerohanian kita. Kita mau melakukan yang terbaik. Saya ingin memberi kepada saudara sebuah contoh tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf, saudara, membawa dirinya begitu rupa sebagai orang yang benar-benar menggenapi janji Tuhan atau mengalami penggenapan janji Tuhan karena Yusuf. Totalitas dalam pengiringannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika Yusuf mendapat firman dari Tuhan dalam bentuk mimpi, firman Allah itu mengarahkan Yusuf untuk menerima janji Allah yang begitu rupa. Di mana dia akan menjadi orang yang unggul di atas keluarganya. Walaupun keluarganya saudara, dia adalah anak yang dari 12 anak yang ke-11, yang paling buncit Benyamin. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf, saudara, dia tidak khawatir untuk mengalami penggenapan firman Allah. Saya tidak membahas ayat-ayatnya lagi, karena pada umumnya kita sudah tahu tentang kisahnya. Dia harus menghadapi konsekuensi yang dia harus alami untuk menggapai itu. Dan dia bukan tipikal orang saudara yang baper gitu. Coba kita perhatikan. Kalau Yusuf merasa khawatir terhadap konsekuensi yang harus dia tanggung, saudara, Yusuf akan menjadi budak seumur hidupnya. Kan peristiwa ini terjadi sebagai jalan Tuhan untuk mengangkat Yusuf. Menggenapi janjinya, di mana papa mamanya tunduk, saudara, yang digambarkan sebagai matahari dan apa ya, terus bintang-bintang juga hormat kepada dia begitu rupa, sebab dia harus menjadi seorang pejabat tinggi yang luar biasa, saudara.
Perhatikan. Karena Yusuf tidak merasa khawatir dalam melakukan firman Allah. Bahkan apapun konsekuensinya, saudara. Pertama, Tuhan izinkan dia disuruh papanya mengantar saudara makanan kepada saudara-saudaranya yang lebih dewasa dari dia. Rupanya saudaranya sudah sekepakat tangkap dia. Bahkan ada ide untuk membunuh dia. Tetapi saudara, ada yang memberi nasihat, itu toh saudara kita. Gak usah dibunuhlah. Kita masukkan aja ke dalam lubang, ke sumur kering. Masuklah dia di sumur kering. Gak tahu nasibnya mau jadi apa. Tahu-tahu lewat saudara orang Ismaili. Kita jual aja dia. Biar dia dibawa kemana ya terserahlah. Yang penting kita nggak bunuh dia. Ditariklah, dikeluarkan, jual, tawar-menawar. Deal saudara, 20 perak apa? Talenta perak ya. Lalu saudara, orang Ismail ini bawa ke Mesir dan dijual di Mesir menjadi seorang budak di Potifar. Kerja sebagai seorang budak. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf, saudara, secara totalitas melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Akan rencana Allah yang dia nggak mengerti kenapa saya harus jadi budak. Tapi dia lakukan. Dengan godaan majikannya. Dia tetap, saudara, berdiri di atas firman Allah. Dia tidak ragu akan hal itu. Dia kerjakan, saudara, dengan sebaiknya. Dia difitnah. Dianggap mau memperkosa. Ya udah dia terima. Dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Dia nggak tahu berapa lama di penjara, tetapi ternyata lewat pemenjaraannya, akhirnya dia bisa diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari seorang budak, dari seorang narapidana yang nggak bisa apa-apa lagi. Tetapi karena dia lakukan firman Allah. Bagaimana dia bisa melakukan firman Allah kalau dia nggak mendengar dengan baik dan mengerti firman Allah itu? Bayangkan dari yang tidak mungkin dia alami sesuatu. Menggenapi apa yang Tuhan katakan kepada dia. Pagi hari ini, biarlah ini menjadi start awal bagi kita dalam beribadah. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita sering kali menyepelekan ketika kita duduk seperti sekarang ini mendengar firman Allah. Tetapi kita mau lakukan dengan sikap hati yang seutuhnya menerima firman Allah siapapun yang menyampaikan. Walaupun kita melihat kemanusiaannya, ada sisi kelemahannya. Tetapi kita terima firman Allahnya. Kita mengerti firman Allah. Sehingga semua yang dijanjikan Tuhan itu benar-benar tergenapi di dalam diri kita. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita yang melakukan kebenaran firman Allah. Saudara, saya hentikan firman Allah ini sampai di sini karena waktu yang terbatas. Sebenarnya masih ada bagian yang saya ingin jelaskan kepada saudara. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Ada janji Tuhan untuk kita. Di masa depan kita. Janji yang luar biasa. Kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Allah.